memiliki keistimewaan yang luar biasa di atas yang lainnya. Kalau kita melihat tentang jasa, bukankah juga sangat banyak jasa sahabat yang lain, jasa orang lain, tetapi ternyata menurut Rasulullah SAW, jasa Abu Bakar adalah jasa yang tidak bisa kita balas di dunia dan kelak Allah yang akan membalasnya. Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di masa-masa yang sangat penting, bahkan di masa-masa yang sangat genting. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kita tahu adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Kalau kita perhatikan orang yang masuk Islam, ada Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, kemudian putri-putri beliau, kemudian ada Zaid bin Harithah, putra angkat Nabi SAW, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita perhatikan komposisi ini, mari kita lihat, kalau para wanita tentu dengan pergerakan untuk berdakwah, kembali mendakwahkan juga sangat terbatas. Kalau Ali bin Abi Thalib, beliau saat itu masih kecil, usia 10 tahun, walaupun tetap beliau berdakwah. Kalau Zaid bin Harithah, posisinya adalah bukan orang Quraisy, sehingga tentu ada banyak keterbatasan untuk berbicara dengan para petinggi Quraisy. Ternyata yang memiliki keistimewaan, dia Quraisy, bahkan dia orang terhormat, dihormati masyarakatnya, nyaman orang duduk bersama dia, orang yang kaya, ilmunya tinggi, ahli dalam masalah tijarah, perdagangan dan nasab, dan seterusnya, adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dialah yang bergerak dari orang, artinya jasa yang sangat besar di peristiwa yang sangat genting. Kedekatan Abu Bakar dengan Rasulullah SAW tak sebatas hanya sebagai sahabat. Abu Bakar juga menyambung tali keluarga dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita tahu, salah satu Ummul Mukminin, istri Nabi SAW adalah putri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Istri yang paling cerdas, istri yang menjadi rujukan utama para sahabat nanti dan juga generasi tabi'in. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang oleh Nabi dikatakan sebagai istri yang paling dicintainya. Aisyah menjadi wadah besar untuk ilmu Nabi SAW hingga menjadi literatur bagi muslimin. Yang kita tahu bagaimana Nabi SAW. Inilah jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan ini hanya sebagiannya. Banyak sekali hal yang lainnya, dan karenanya Rasul mengatakan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membalas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan bahwa tidak ada kemanfaatan harta seseorang yang melebihi manfaat hartanya Abu Bakar As-Siddiq untukku, kata Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, beliau berinfak di waktu yang sangat tepat. Saya berikan ilustrasi. Kalau hari ini saya hanya perlu uang Rp5.000 karena terpaksa harus memerlukan uang Rp5.000 umpamanya, maka tentu yang paling berharga buat saya kalau ada seseorang sekarang memberikan saya uang Rp5.000. Mungkin esok hari ketika ada orang memberi saya Rp50.000, saat itu saya sudah tidak perlu lagi, maka Rp50.000 yang sebenarnya lebih besar, tidak lebih besar nilainya dibandingkan yang Rp5.000. Karena itulah maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berinfak di waktu yang tepat sekali, maka inilah yang memiliki nilai yang luar biasa. Makanya ambillah pelajaran. Umpamanya ada seseorang yang kebutuhannya adalah dia perlu makan, maka beri dia makan. Kebutuhannya dia perlu pakaian, dia perlu jilbab, dia perlu pakaian untuk sholat, berilah itu. Dia memerlukan buku untuk sekolah, belajar, itu kebutuhan dia, berilah dia. Itu amal yang istimewa. Kita melihat contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau dengan hartanya yang banyak itu di Mekah, itu digunakan terbesar. Begitu pula ketika uang yang digunakan untuk perjalanan hijrah, saat itu tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali Abu Bakar dan keluarganya. Maka Abu Bakar menyiapkan harta, menyiapkan untanya, menyiapkan mereka mencintai Nabi. Begitu mulia kepribadian Abu Bakar, bahkan Khalifah setelahnya merasa kesulitan untuk mencapai level kemuliaan Abu Bakar. Suatu hari sahabat mulia Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengundang beberapa orang untuk makan. Kemudian ketika selesai jamuan makan itu, Utsman bertanya, gimana menurut kalian makanannya? Ternyata ada yang menjawab, wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin Utsman, Umar
sepanjang hidupnya tidak pernah terbayang makan seperti ini. Subhanallah, ini bukan masalah kebaikan atau keburukan. Kita tahu Utsman sahabat yang sejak sebelum lahir pun sudah kaya keluarga besarnya. Utsman bin Affan kemudian berkata, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu rahimahullah, Umar bin Khattab, dia menyulitkan para pemimpin setelahnya. Ini juga bukan kalimat negatif, jangan salah paham. Ini adalah kalimat positif bahwa kami ini sulit untuk meniru kehebatan Umar radhiyallahu anhu. Kami kesulitan. Bagaimana kami hidup dengan sesederhana Umar, itu sulit buat kami. Tapi subhanallah, seperti itu yang dikatakan oleh Utsman, ternyata Umar pun pernah berkata kalimat yang sama. Semoga Allah merahmati Abu Bakar, khalifah sebelumnya. Rahimallahu Abu Bakar, laqad at'aba man jaa'a ba'da. Sungguh dia telah membuat lelah orang yang setelahnya. Maksudnya juga positif, bahwa kami tidak sanggup mengikuti ini. Orang sesederhana Umar masih menganggap bahwa Abu Bakar terlalu mulia, sulit untuk ditiru. Ini berawal dari sebuah peristiwa di mana ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah merasa dekat ajalnya, dia berkata kepada putrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, itu ada unta itu dulu kita perah susunya untuk kita minum. Kemudian itu ada panci atau wadah bejana yang itu kita gunakan untuk memasak. Kemudian ada kain yang itu kita pakai, kita gunakan untuk berpakaian. Ini semuanya kita manfaatkan karena kita memimpin muslimin, artinya itu fasilitas negara. Maka alam, ibarat tanah, hatinya itu sangat gembur, subur, hanya tinggal ditancapkan kebaikan, kemudian dia tumbuh dan berbuah. Kalau lebih seperti itu, bukan hati yang keras seperti batu, sehingga tidak bisa ditembus oleh kebaikan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini juga pelajaran buat kita. Bagaimana dia terjadi pada Abu Bakar, bisa memiliki hati yang seperti itu. Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu, Abu Bakar menerima tanpa bertanya, membenarkan tanpa ragu sama sekali. Karena Abu Bakar As-Siddiq punya dua kelebihan saat itu. Yang pertama adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang sudah lama berteman akrab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Bakar sudah sangat paham, tidak ada cacat pada Muhammad, tidak ada sedikit pun keraguan pada sikap, pada pribadian dan akhlaknya. Ini orang yang jujur, orang yang baik, sehingga semua yang dikatakan tidak ada bohongnya. Maka kalau Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia menerima wahyu, pasti benar. Dan yang kedua adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang tergolong sebagai kelompok Al-Hanifiyah, yaitu orang yang tetap lurus di atas agama Ibrahim, di mana mereka tidak pernah sujud pada patung, mereka tidak pernah menyembelih atas nama patung, mereka tidak pernah berbuat kemusyrikan, kezaliman, dosa. Mereka terjaga di tengah masyarakat yang rusak. Makanya itulah yang membuat hatinya tetap terjaga. Lingkungan mungkin rusak, tetapi orang yang menjaga dirinya, maka dia memiliki nilai yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dijadikan sebagai alasan bahwa kita boleh rusak hanya karena lingkungannya rusak, tetapi jadikan justru dia sebagai sebuah kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, menjadi orang yang jumlahnya sedikit di tengah rata-rata orang rusak. Kemudian jumlah yang sedikit ini adalah jumlah yang tetap berpegang teguh pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang paling istimewa, karenanya dia adalah orang yang memiliki banyak sekali kelebihan, amal yang sangat soleh. Hatilah yang menjadi penentunya, keikhlasannya, keistimewaannya berawal dari keikhlasan hati dan keyakinan yang kokoh pada Allah, keimanan yang kuat, yang sangat teguh, yang beriman tidak pakai ragu, yang membenarkan tidak pakai bertanya. Kalau kita bisa miliki itu seperti Abu Bakar, maka mudah-mudahan Allah muliakan kita. Sang pembenar Abu Bakar As-Siddiq, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memang layak mendapatkan tempatnya di surga. Dengan amal yang dibalut keikhlasan, dengan perjuangan tak kenal rasa lelah, dia mengabadikan hidupnya untuk tegaknya panji-panji Islam. Rahimahullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.